Bayangkan Anda lagi duduk di dalam sebuah ruang rapat. Klien di ujung meja lagi marah besar karena tenggat waktu terlewat, proyek berantakan, dan rekan kerja di sebelah Anda, baru aja ngebanting laptopnya karena saking frustrasinya. Situasi yang lumayan sering terjadi ya. Betul, sering banget. Tapi di tengah kekacauan itu, kenapa ada satu orang yang bisa tetap tenang, tarik napas panjang, dan malah bikin kopi sambil mikirin solusi? Sementara yang lainnya, ya ikut meledak dan hilang kendali. Nah, sains modern baru aja membuktikan kalau jawabannya mungkin nggak ada hubungannya sama seberapa sering orang itu berlatih sabar hari ini. Tunggu, jadi bukan karena dia habis meditasi pagi harinya? Bukan. Jawabannya, dan ini cukup mengejutkan, berkaitan langsung sama gimana ayah mereka memandang dirinya sendiri saat mereka masih balita. Ya, sekitar 30 tahun yang lalu lah. Sangat luput. Kita cenderung mikir kalau kemampuan mengendalikan diri saat dewasa itu murni soal karakter bawaan, atau sekedar kemauan keras aja. Kayak, oh dia memang orangnya sabaran dari lahir gitu ya? Betul. Padahal, apa yang Anda lihat di ruang rapat tadi, itu sebenarnya adalah ujung dari sebuah sistem kompleks. Dan kode untuk sistem ini udah mulai ditulis sejak kita masih di dalam buayan. Dan persis itulah fokus eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita mau membedah tuntas gimana gaya pengasuhan yang Anda terima di masa kecil membentuk secara permanen apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai regulasi diri. Tepat sekali. Untuk membedah topik ini, kita nggak pakai sembarang artikel dari majalah gaya hidup yang biasa Anda baca di ruang tunggu dokter gigi. Sumber utama kita hari ini adalah sebuah tinjauan literatur sistematis. Ini karya Yusdi Lastutianto yang merangkum puluhan studi dari seluruh dunia. Dan saya rasa kita perlu kasih konteks sedikit ya, kenapa dokumen ini bukan sekedar opini pribadi. Silakan, silakan. Jadi, tinjauan ini tuh pakai pedoman Prisma dan ngambil datanya langsung dari database Scopus. Wow, oke. Peneliti menyaring ratusan artikel, menyingkirkan studi-studi yang bias atau metodologinya nggak kuat. Sampai akhirnya mereka membedah 79 penelitian ilmiah utama, dan ini memuncak pada tren data antara tahun 2018 hingga proyeksi 2025. Tunggu sebentar sebelum kita melangkah lebih jauh. Prisma? Terus Scopus? Iya. Untuk pendengar kita yang mungkin bukan akademisi, ini artinya apa sih di dunia nyata? Apa ini kayak semacam filter anti-hoax tingkat dewa buat jurnal ilmiah gitu? Itu analogi yang pas banget sih. Di dunia akademik kan ada banyak banget penelitian. Pasti, ribuan. Jutaan mungkin. Tapi banyak yang skalanya terlalu kecil atau metodologinya lemah. Nah, Prisma ini semacam protokol super ketat untuk memastikan literatur yang direview adalah kumpulan bukti terbaik yang ada di muka bumi saat ini. Jadi kayak standar emasnya lah ya. Betul, jadi ketika literatur ini menyimpulkan sesuatu tentang gimana orang tua membentuk anak, kesimpulan itu didukung oleh pola data global dari puluhan ribu anak di berbagai belahan dunia selama beberapa dekade. Wow. Ya, kita benar-benar lagi melihat fondasi sains yang sangat solid di sini. Oke. Itu ngasih bobot yang luar biasa banget buat apa yang bakal kita bahas. Soalnya, sejujurnya nih, kalau saya mikirin kata regulasi diri atau pengendalian diri, pemahaman saya itu sederhana banget. Gimana tuh biasanya? Saya selalu ngebayangin itu murni kemampuan buat nahan keinginan. Kayak saat saya ngelihat kue coklat di kulkas jam 11 malam, terus saya bilang ke diri sendiri, jangan dimakan. Ah, klasik. Banyak orang mikir gitu. Iya kan? Tapi setelah baca tinjauan ini, kayaknya pemahaman saya itu terlalu kerdil deh. Kita kan nggak bisa ngebahas gimana orang tua membentuk sesuatu tanpa membedah apa anatomi dari sesuatu itu sendiri. Itu titik awal yang esensial banget. Dan literatur ini dengan tegas mematahkan mitos tadi. Mitos kalau regulasi diri itu cuma konstruk tunggal. Maksudnya bukan cuma soal nahan godaan kue coklat tadi. Bukan sama sekali. Dia bukan otot imajiner yang tugasnya cuma nahan godaan. Regulasi diri itu sebuah sistem multidimensional yang beroperasi di latar belakang otak Anda setiap detiknya. Setiap detik. Oke, terus tinjauan ini membaginya jadi berapa bagian? Ada 3 dimensi utama yang saling mengunci. Kognitif, emosional, dan perilaku. 3 dimensi ya. Tebakan saya sih ini nggak jauh-jauh dari pikiran dan perasaan. Tapi coba kita urai pelan-pelan. Kalau kognitif itu berhubungan dengan cara kita berpikir. Apa sebenarnya yang lagi terjadi di dalam otak kita? Dimensi kognitif ini sangat bergantung pada apa yang kita sebut sebagai executive function, atau fungsi eksekutif. Nah, ada 2 komponen kunci di sini.
Oke, apa aja tuh? Pertama itu working memory atau memori kerja. Ini kemampuan Anda buat nyimpan aturan atau instruksi di kepala Anda, sementara Anda lagi ngerjain hal yang lain. Persis. Dan yang kedua, dan ini yang paling krusial, adalah inhibitory control. Inhibitory control. Ini semacam rem darurat di dalam otak kita bukan sih? Analogi yang sangat tepat. Bayangin pas ada orang yang motong jalur mobil Anda di jalan tol secara tiba-tiba. Wah, bawaannya pengen marah tuh. Kan insting pertama Anda mungkin pengen nginjak gas, mepet mobilnya, terus teriak kan? Nah, inhibitory control ini adalah fraksi detik di mana otak Anda ngerem impuls primitif tersebut. Jadi dia yang bilang, jangan, bahaya. Gitu ya? Betul sekali. Nah, habis dari kognitif, kita masuk ke dimensi kedua yaitu emosional. Tapi ingat, ini bukan berarti Anda jadi robot yang nggak bisa ngerasain marah atau sedih loh ya. Tentu. Kita kan manusia. Tiganya, yang perilaku tadi, adalah hasil akhirnya dong. Kayak kemampuan buat tetap duduk diam, mematuhi aturan sosial, atau menunda kepuasan kayak nggak makan kue coklat jam 11 malam tadi. Bener banget. Dimensi perilaku ini adalah manifestasi luar yang bisa dilihat sama orang lain. Tapi, yang bikin tinjauan dari Lasutianto ini menarik adalah pemahaman bahwa ketiga dimensi ini tuh nggak berdiri sendiri. Oh ya, mereka saling nyambung. Sangat nyambung. Dan mereka menguras sumber daya energi mental yang sama dari otak kita. Sebentar. Ini memunculkan sebuah gambaran di kepala saya nih. Boleh saya coba analogikan? Silahkan, saya suka analogi. Jadi, regulasi diri itu ibarat sistem operasi smartphone canggih yang lagi jalanin 3 aplikasi super berat secara bersamaan. Oke. Ada aplikasi logika atau kognitif yang lagi sibuk memproses data. Terus ada aplikasi pendingin mesin, yaitu regulasi emosi, biar smartphone-nya nggak overheat pas nerima banyak tekanan. Dan terakhir ada aplikasi pembatas layar. Nah, ini regulasi perilaku yang nahan kita biar nggak buka hal-hal yang dilarang. Gimana? Wah, menarik banget Anda ngelihatnya dari sudut pandang itu. Mari kita kembangkan analogi smartphone-nya. Boleh, silakan. Bayangin kalau baterai smartphone Anda udah mau habis karena dipakai seharian full buat jalanin aplikasi logika sama emosi. Menurut Anda, apa yang terjadi sama aplikasi pembatas layarnya? Pasti bakal lag atau malah crash sekalian, gagal berfungsi. Nah, ini persis yang menjelaskan fenomena kelelahan keputusan, atau dalam psikologi disebut ego depletion. Malam saya gagal diet karena tiba-tiba makan gorengan, pertanyaannya tuh bukan sekedar apakah saya punya niat yang kuat atau enggak, Betul, bukan cuma soal niat. karena secara kognitif, ya saya tahu makan gorengan malam itu salah. Tapi karena seharian saya udah ngabisin energi mental saya buat nahan amarah ke bos di kantor, yang mana itu adalah dimensi emosional aplikasi perilaku saya, akhirnya crash di malam hari. Mekanismenya kurang lebih ya seperti itu. Pemahaman logis aja nggak akan pernah cukup kalau dimensi emosional dan perilaku Anda nggak dikalibrasi dengan baik sejak awal. Masuk akal banget. Dan disinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Siapa sih yang pertama kali mengkalibrasi dan menginstal sistem operasi ini ke dalam otak kita? Jawabannya pasti orang tua kita kan? Tentu saja. Ini bikin saya mikir ya, kalau kegagalan saya nahan diri itu ternyata masalah sistem, apakah ini murni salah saya? Atau jangan-jangan salah programmer saya di masa lalu yang salah masukin kode pas saya masih balita? Hati-hati, kita nggak lagi nyari kambing hitam ya di sini. Tentu. Tapi kan literatur ini ngebahas panjang lebar tentang evolusi gaya pengasuhan, mulai dari yang klasik sampai yang sangat modern. Mari kita lihat dari kacamata data yang disajikan Lastutianto. Dalam pendekatan klasik, literatur selama berdekade-dekade tuh secara konsisten menempatkan gaya otoritatif atau gaya demokratis. Ini dianggap sebagai standar emas. Kenapa gaya otoritatif ini dianggap paling optimal? Karena ada keseimbangan yang presisi banget antara kontrol yang tinggi dan kehangatan emosional. Orang tua yang pakai gaya ini menetapkan batasan yang jelas, tapi batasan itu dijelaskan ke anaknya, bukan cuma sekedar dipaksakan. Oh, ini beda banget sama gaya otoriter ya, Sangat beda. di mana orang tua tuh bertindak kayak diktator militer dengan prinsip pokoknya lakuin karena saya yang suruh. Nggak ada diskusi. Ya, pada gaya otoriter itu kontrolnya memang sangat tinggi, tapi responsivitas atau kehangatannya hampir nol. Gampaknya ke anak gimana tuh? Anak mungkin kelihatannya patuh di luar, tapi secara internal, inhibitory control atau rem darurat mereka itu nggak berkembang dari kesadaran, melainkan murni dari rasa takut. Bahaya juga ya kalau rem daruratnya berdasarkan rasa takut. Nanti pas orang tuanya nggak ada, remnya blong. Nah, persis. Sementara di ekstrim yang satunya lagi, ada gaya permisif, di mana kehangatannya sangat tinggi,
tapi nggak ada kontrol sama sekali dari orang tua. Ini yang anaknya dibiarin bebas mau ngapain aja ya. Betul, anak dibiarkan bebas tanpa batas. Yang berarti sistem rem darurat di otak mereka itu sama sekali nggak pernah diajarkan untuk diinjak. Nah, di bagian literatur ini ada hal yang bikin saya lumayan penasaran nih. Apa itu? Banyak buku-buku lama yang saya baca selalu berhenti di kesimpulan kalau gaya demokratis atau otoritatif itu udah mutlak. Titik. Itu yang terbaik. Tapi tinjauan sistematis ini justru ngebawa pendekatan modern. Ada yang disebut mindful parenting dan activation parenting. Ya, itu temuan yang sangat menarik dari studi-studi terbaru. Apakah ini berarti pendekatan klasik itu sebenarnya udah mulai kedaluarsa buat nanganin anak-anak zaman sekarang yang stimulusnya jauh lebih kompleks dari zaman kita dulu? Itu nggak cukup kalau cuma berdiri sendiri di era sekarang. Tinjauan ini nunjukin kalau orang tua di dunia nyata itu nggak membesarkan anak cuma berdasarkan satu teori buku teks yang kaku. Jadi mereka nge-mix and match ya? Betul. Mari kita bedah mindful parenting dulu, atau pengasuhan penuh kesadaran. Mekanisme utamanya ada pada apa yang kita sebut co-regulation, atau regulasi bersama. Co-regulation, gimana tuh cara kerjanya secara fisik di lapangan? Gini, sistem saraf anak, terutama balita ya, itu kan belum sepenuhnya matang. Jadi mereka meminjam sistem saraf orang dewasa di dekatnya buat menenangkan diri mereka sendiri. Meminjam sistem saraf? Wow! Iya, coba bayangin pas seorang anak lagi tantrum dan menjerit-jerit di lantai. Insting orang tua pada umumnya kan ikut panik, atau malah ikut teriak nyuruh anaknya diam kan? Iya, sering banget kita lihat yang kayak gitu. Nah, dalam mindful parenting, orang tua justru dipaksa untuk meregulasi napas dan detak jantungnya sendiri terlebih dahulu. Oh, jadi orang tuanya dulu yang harus tenang. Betul. Secara biologis, melalui neuron cermin di dalam otak, sistem saraf anak itu akan mendeteksi ketenangan dari orang tuanya. Dan secara bertahap, reaktivitas anak bakal ikut menurun. Luar biasa. Itulah mekanismenya. Gimana mindfulness orang tua secara langsung mentransfer kode regulasi emosi ke otaknya anak. Jadi kita literally kayak meminjamkan ketenangan biologis kita ke mereka ya. Tepat sekali. Terus kalau yang satu lagi gimana, yang activation parenting? Kalau activation parenting itu adalah dorongan sadar dari orang tua. Tujuannya supaya anak berani menghadapi tantangan yang terukur buat ngebangun kemandirian dan regulasi perilaku mereka. Nya sendiri. Itu contoh yang bagus banget. Dan kalau kita gabungkan ketiga gaya ini, literatur dari Lastutianto memberikan sintesis yang sangat kuat. Kombinasinya gimana jadinya? Pengasuhan yang paling efektif saat ini adalah kombinasi. Anda ngambil scaffolding atau struktur kedisiplinan dari gaya klasik autoritatif. Lalu Anda menjahit struktur itu dengan kepekaan co-regulation dari mindful parenting. Terus didorong dengan activation parenting. Betul. Anda dorong batasannya perlahan, hasilnya anak mendapatkan struktur, ketenangan emosional, dan keberanian secara sekaligus. Oke, ini keren banget. Tapi dari tadi, kita ngobrol seolah-olah anak itu kanvas kosong yang pasif ya. Maksudnya gimana? Kayak orang tua menekan tombol mindfulness, anaknya otomatis jadi tenang. Orang tua bersikap otoriter, anaknya jadi penakut. Kesannya cuma dari atas ke bawah. Padahal dalam realitasnya, kan ada aja anak yang dari sananya tuh memang susah banget diatur. Anda menyentuh poin krusial di sini. Makanya saya nanya, apakah literatur ini melihat kalau proses pembentukan regulasi diri ini sebenarnya berjalan dua arah? Anda baru aja menyebutkan salah satu pergeseran paradigma paling masif dalam literatur psikologi perkembangan. Dan ini sangat disoroti oleh tinjauan ini. Peneliti sekarang mulai ninggalin model kausalitas linier yang cuma satu arah. Dan bergerak kemana? Bergerak ke arah model transaksional atau bidireksional. Artinya, anak juga secara aktif memprogram ulang orang tuanya. Tunggu. Ini konsep yang gila sih. Susah dipercaya, tapi masuk akal. Bisa tolong gambarin gimana model transaksional ini beroperasi di kehidupan sehari-hari? Kayak anak yang bandel secara nggak sadar ngelatih orang tuanya, gitu. Mari kita ambil contoh secara biologis aja. Bayangin ada seorang anak yang lahir dengan temperamen bawaan yang memang reaktif, atau mungkin mereka punya kualitas tidur yang sangat buruk karena masalah pernafasan misalnya. Oke, jadi bayinya rewel terus. Iya, anak ini terus-menerus menangis dan nuntut perhatian ekstra. Apa dampaknya ke orang tua? Orang tua bakal ngalamin kurang tidur kronis dan kelelahan mental yang ekstrim banget.
Dan saat energi kognitif orang tua itu habis? Tepat. Saat baterai regulasi diri orang tua itu sendiri habis terkuras, mereka jadi kehilangan kapasitas buat ngelakuin mindful parenting. Jadi mereka nggak bisa minjemin ketenangan lagi. Benar, ujung-ujungnya mereka mungkin bakal ngebentak atau pakai hukuman fisik. Ya, balik lagi ke gaya otoriter yang reaktif tadi. Nah, pengasuhan yang keras dan penuh amarah ini akan bikin sistem saraf anak yang dari awalnya udah reaktif menjadi semakin terguncang. Makin parah dong ya anaknya. Iya, anak bakal bertingkah lebih buruk lagi. Yang pada gilirannya bikin orang tua merasa makin gagal, frustrasi, dan akhirnya bereaksi jauh lebih keras lagi. Ini murni lingkaran setan transaksional. Wow, jadi anak memicu stres orang tua bereaksi buruk, reaksi buruk itu merusak anak lebih jauh, muter terus di situ. Dan literatur ini kan juga nyebutin kalau ada faktor lingkungan yang bisa memperparah siklus ini ya, kayak household chaos atau kekacauan rumah tangga. Benar. Lingkaran setan ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Household chaos ini merujuk ke lingkungan rumah yang serba nggak terprediksi. Contoh nyatanya kayak gimana tuh di rumah? Misalnya nih, televisi nyala dengan suara keras banget sepanjang hari. Terus jadwal makan anak yang nggak menentu, sampai kondisi rumah yang selalu berantakan. Kekacauan yang di latar belakang ini secara konstan menyedot sumber daya atensinya anak dan orang tua. Bikin baterai mental cepet habis ya? Belum lagi kalau kita nambahin variabel moderator lain, kayak status sosial ekonomi yang bawa beban pikiran soal finansial tiap bulannya. Semua ini berinteraksi dan saling ngeberatin. Konsep ini benar-benar ngubah cara saya ngelihat situasi sosial di sekitar kita loh. Ini maksa kita buat punya lensa empati yang jauh lebih besar. Setuju. Gimana contohnya menurut Anda? Kan gampang banget ya buat kita ngehakimin seorang ibu yang lagi ngebentak anaknya yang nangis guling-guling di lantai supermarket. Kita sering mikir, wah pengasuhannya buruk banget sih ibunya. Tapi dengan model transaksional ini, Kita jadi sadar kalau kita nggak tahu cerita lengkapnya. betul, kita nggak tahu kalau mungkin ada siklus kurang tidur selama setahun penuh. Atau temperamen anak yang memang sulit dari lahir, yang pelan-pelan tuh mengikis pertahanan psikologis ibu tersebut tiap harinya. Itu poin yang indah sekali. Pendekatan ilmiah yang multidimensional itu memang selalu nuntun kita pada empati, bukan penghakiman. Karena memahami mekanisme di balik perilaku, menjauhkan kita dari asumsi-asumsi yang dangkal. Ngomong-ngomong soal ibu yang kelelahan di supermarket nih, mari kita bahas para aktor utamanya. Kalau kita baca buku-buku parenting lawas, atau ngelihat iklan produk anak di TV, seolah-olah beban membesarkan anak dan beban ngebentuk regulasi diri ini cuma ada di pundak seorang ibu. Itu stereotip yang sangat kuat ya di masyarakat kita. Banget. Pris, gimana tinjauan sistematis dari 79 studi ini memetakan perbedaan peran antara ibu dan ayah? Apakah bapak-bapak cuma numpang lewat aja? Tentu enggak dong. Lastutianto justru menggarisbawahi kalau memang ada bias historis yang kental banget dalam penelitian masa lalu, di mana peran ayah nyaris nggak dianggap sebagai variabel penting. Oh, sains dulunya juga bias ternyata. Sayangnya iya, namun data modern dalam tinjauan ini dengan tegas menarik sosok ayah ke panggung utama. Penelitian secara meyakinkan membuktikan kalau peran ibu dan ayah itu memang fungsinya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama nggak bisa diabaikan kalau kita pengen sistem regulasi diri anak ini berfungsi penuh. Berbeda fungsinya ya? Apa nih spesialisasi dari masing-masing peran ini? Ibu, ya, baik secara historis maupun biologis, lebih sering diasosiasikan dengan sensitivitas. Kualitas interaksi ibu ini yang ngebangun fondasi regulasi emosi anak yang paling dasar. Oke, fondasi emosionalnya dari ibu. Iya, tapi ada temuan yang paling krusial dan agak bikin merinding di sini, yaitu betapa destruktifnya dampak yang terjadi kalau kondisi psikologis ibu lagi terganggu. Maksudnya seperti apa? Tinjauan ini nunjukin kalau depresi maternal atau depresi pada ibu itu punya korelasi langsung dan sangat signifikan terhadap anjloknya kemampuan regulasi diri anak. Saya paham. Karena kalau ibu ngalamin depresi, kemampuan co-regulation yang kita bahas panjang lebar tadi, si proses mentransfer ketenangan saraf, itu jadi terputus kan? Tepat. Ibu yang depresi menjadi tidak responsif secara emosional. Akibatnya, sistem saraf anak kehilangan jangkar utamanya untuk tenang. Waduh, berat juga ya dampaknya. Terus di sisi lain, gimana dengan peran ayah? Nah, data dari literatur ini menunjukkan kalau ayah itu cenderung lebih dominan dalam membentuk regulasi perilaku, termasuk kemampuan sosial anak waktu berinteraksi di dunia luar. Bagian ngerem perilakunya ya?
Betul, ayah biasanya lebih banyak pakai stimulasi fisik kalau main sama anak, dan mereka yang netapin batasan perilakunya. Tapi ada satu temuan spesifik tentang ayah yang sangat memikat dalam literatur ini. Apa tuh? Bikin penasaran. Ini terkait self-efficacy, atau keyakinan diri seorang ayah. Keyakinan diri? Maksudnya, seberapa percaya diri ayah tersebut merasa kalau dia bisa jadi orang tua yang baik? Betul sekali. Anda tahu sendiri kan pengasuhan itu penuh dengan situasi ambigu, di mana kita sering nggak tahu harus berbuat apa. Iya, kayak masuk hutan tanpa peta. Nah, bayangin kalau seorang ayah punya self-efficacy yang rendah, dia merasa dalam hati, saya nggak tahu cara nenangin anak ini, lebih baik istri saya aja deh yang ngurus. Lempar tanggung jawab ya. Ya, ayah ini perlahan bakal narik diri secara emosional dari pengasuhan. Tapi ironisnya, ketika ayah itu yakin dengan kemampuannya, dia punya self-efficacy yang tinggi, hal itu nggak cuma mendongkrak regulasi emosi anak secara masif. Terus? Ngaruh ke istrinya juga. Banget. Itu secara drastis menurunkan tingkat stres sang ibu. Wah, ini memperkuat analogi tentang pesawat terbang yang sempat kita bahas di luar rekaman tadi. Boleh diceritain lagi ke pendengar kita? Jadi mari kita bayangin, ibu dan ayah ini tuh kayak dua co-pilot yang lagi duduk di kokpit yang sama. Mereka menerbangkan satu pesawat yang sama, yaitu anak mereka. Setuju. Tapi mereka ngelihat instrumen dashboard yang sedikit berbeda fungsinya. Nah, kalau co-pilot ibu lagi berjuang mati-matian ngadepin depresi, ia pada dasarnya lagi menerbangkan pesawat di tengah badai emosional, tanpa radar, pesawatnya pasti oleng. Dan apa yang terjadi pada co-pilot ayah di dalam analogi Anda ini? Nah, kalau co-pilot ayah memiliki self-efficacy yang rendah, itu bukan sekedar berarti dia pilot yang buruk. Itu berarti dia sama sekali nolak untuk nyentuh tuas kendali saat terjadi turbulensi perilaku si anak. Dia lepas tangan. Iya, dia biarin sang ibu berjuang sendirian narik tuas kendali yang berat itu, yang pada akhirnya bikin pesawat tersebut menukik tajam ke bawah karena kehilangan keseimbangan fungsi dari dua pilotnya. Pemaparan mekanisme yang sangat presisi, saya suka analoginya. Pesawat itu mutlak butuh dua pilot yang berinteraksi aktif sama instrumennya masing-masing. Dan itulah kesimpulan praktis paling mendesak dari tinjauan literatur ini bagi dunia psikologi maupun masyarakat umum. Kesimpulannya intervensi buat ayah ya? Betul. Program intervensi keluarga modern tuh nggak bisa lagi cuma berfokus pada pelatihan para ibu. Kalau kita memang serius pengen memperbaiki regulasi diri generasi mendatang, ayah wajib dilatih, dilibatkan penuh, dan dibangun keyakinan dirinya dari awal. Wah, kita udah menyelami lautan data yang luar biasa banget hari ini. Kalau kita tarik benang merahnya, apa yang kita bicarain dari awal sampai akhir itu sangat relevan dan bisa direfleksikan langsung oleh Anda yang lagi dengerin. Sangat dekat dengan keseharian kita. Kemampuan Anda hari ini untuk bisa tetap fokus bekerja di tengah kebisingan kantor. Kapasitas Anda buat nggak ngebanting laptop saat dimarahi atasan secara nggak adil. Atau kemampuan Anda nahan diri dari nyemil gorengan malam-malam, itu semua bukanlah keajaiban. Itu adalah hasil kerja keras sistem. Ya, itu adalah hasil akhir dari sebuah mesin arsitektur kognitif dan emosional yang dipahat dengan susah payah oleh kombinasi gaya pengasuhan, mesin regulasi diri Anda, itu dibentuk dari seberapa baik struktur dan mindfulness yang diberikan orang tua Anda. Ditambah seberapa kacau kondisi rumah tangga Anda zaman dulu. Dan tentunya, hasil interaksi yang terus-menerus antara temperamen bawaan Anda dengan kondisi psikologis ibu, serta keyakinan diri ayah Anda. Jika saya boleh nambahin satu lensa buat melihat ke depan dari semua sains yang kita bahas ini. Silakan, silakan. Kita kan dari tadi udah ngeliat bagaimana orang tua Anda dulu bertindak sebagai programmer. Mereka yang nulis kode regulasi diri ke dalam otak Anda saat Anda masih kecil. Namun realitasnya sekarang Anda udah jadi orang dewasa. Jaringan saraf Anda mungkin udah lama terbentuk. Tapi ingat, otak manusia itu selalu memiliki plastisitas. Masih bisa berubah ya? Selalu. Nah, pertanyaan provokatifnya untuk Anda renungkan di rumah adalah, setelah Anda mengetahui secara sadar cacat dan kelebihan dalam kode warisan tersebut, sejauh mana Anda mau ngambil alih tuas kemudinya untuk melakukan reparenting atau mengasuh ulang diri Anda sendiri? Wow, reparenting diri sendiri. Ya, mampukah Anda menggunakan sisa-sisa inhibitory control Anda saat ini untuk memutus rantai pengasuhan reaktif bagi generasi setelah Anda, menyempurnakan kode operasi yang diwariskan orang tua Anda? Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Jadi, sebelum Anda menyalahkan diri sendiri secara berlebihan karena ngerasa lepas kendali hari ini, tanyakan pada diri Anda,
Kode siapa sih yang sebenarnya lagi Anda jalankan di dalam kepala Anda saat ini? Dan yang lebih penting dari itu, Dan yang terpenting, kapan Anda berencana buat mengupdate-nya? Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!